Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Selamat pagi Sobat Guntur FM, bertemu kembali bersama saya Tami Krisna. Dan seperti yang sudah dikatakan oleh rekan Shanti di Studio 1 Sobat Guntur, kita bertemu di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter, edisi hari ini ya, 4 Oktober 2020. Wah, nggak kerasa udah di tanggal 4 aja Sobat Guntur, perasaan baru kemarin kita gajian ya, kira-kira udah habis atau malah bertambah nih gajinya. Nah ini nih, tapi Sobat Guntur FM hari ini kita nggak akan ngobrolin tentang gaji kamu ya, itu nanti di session yang lain aja. Sekarang kita bakal ngobrolin tentang satu topik yang udah disiapin sama dokter yang katanya Shanti sih ceria. Apakah benar ceria? Mari kita sapa dulu ya. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Oke, kita di sini sudah kedatangan dokter Caput ya, atau Dokter Ketut Putra Sedana SPOG. Tapi lebih terkenal disebutnya itu dokter Caput ya. Famousnya dokter Caput. Iya kan? Itu artinya kepala. Oh, artinya bahasa kepala. Latinnya. Oh gitu. Terus apa hubungannya dok? Kenapa disebutnya dokter Caput? Karena lahir kepala yang kepala yang lahir dahulu. Oh, kepalanya lahir duluan gitu. Waduh, intermezzo sedikit ya. Jadi kayak gitu Sobat Guntur. Setiap melahirkan normal pasti kepala yang lahir duluan. Tapi Kalau kaki duluan sungsang dok? Itu sungsang. Tapi sebenarnya sih caput itu asal katanya dari kaput. Kaput itu saya jualan es kaput dulu waktu kecil sehingga namanya Caput. Nah, karena sekarang jadi dokter Caput. Karena nggak lucu kalau namanya dokter Kaput ya dok ya. Nanti dokternya yang dibungkus, bahaya lagi ya kan. Dokter Caput, Sobat Guntur FM, satu narasumber yang datang di tengah-tengah kita. Seperti kata Shanti tadi, pagi-pagi sudah menebar kebahagiaan ya. Pagi-pagi sudah menemani Tami sarapan. Semoga kamu yang ada di rumah juga sudah sarapan Sobat Guntur dan sudah bersiap untuk mendengarkan pembahasan menarik kita di pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai hipertensi pada kehamilan. Waduh, ini agak berat ya dok, bahasannya dok ya? Ya rasanya tidak seberat corona lah. Tidak seberat corona, iya benar sih. Kita masih sama-sama menghadapi pandemi ya dok ya. Oke, semoga segera berlalu. Sobat Guntur FM, sekali lagi jangan lupa tetap mengikuti himbauan dari pemerintah, tetap ikuti protokol kesehatan, gunakan masker, hand sanitizer, jaga jarak aman antar teman terdekat kamu. Oke dok, kita balik aja ke topik langsung ya, hipertensi pada kehamilan. Ini sebenarnya gimana sih dok? Ya, hipertensi dalam kehamilan ini merupakan salah satu penyakit dalam kehamilan yang perannya cukup besar. Perannya cukup besar apa? Menimbulkan mortalitas dan morbiditas. Kalau kita lihat angka bahwa hipertensi dalam kehamilan ini kejadiannya antara 3-10%. Yang terjadi tentunya ini tensi naik pada ibu hamil. Kemudian kalau kita lihat dari data dampak dari angka kematian ibu dan bayinya memang memberikan peran yang besar. Dikatakan bahwa HDK, hipertensi dalam kehamilan, dalam hal ini preeklamsi, bahkan sampai eklamsi yang tingkatannya lebih berat, itu berdampak memberikan kontribusi kematian pada ibu tinggi, yaitu antara 9,8% sampai 25,5%. Dan angka kematian perinatal bayinya itu justru lebih tinggi lagi. Jadi antara 42,2 sampai 48,9%. Nah, begitu tinggi inilah yang memang tentunya perlu untuk kita berikan pembahasan supaya masyarakat mengerti dan tahu bagaimana sih sebenarnya hipertensi dalam kehamilan ini. Hipertensi dalam kehamilan adalah merupakan kejadian di mana tensi meningkat pada ibu hamil. Ini ada tensi yang meningkat dari awal sebelum hamil sampai hamil, dan juga ada tensi yang meningkat setelah dia hamil.
setelah dia hamil, umur kehamilan di atas 20 minggu, itu sudah mengarah ke namanya preeklamsi. Yang sebelum itu namanya hipertensi kronis, ada riwayat hipertensi, dan pada saat hamil, ibu itu tetap menderita hipertensi. Dan yang menjadi pembicaraan khususnya yang beresiko lebih tinggi adalah preeklamsi. Preeklamsi ini adalah kejadian pada ibu yang sedang hamil di mana terjadi peningkatan tensi yang disertai dengan peningkatan kadar protein urin, ya, dan juga kadang-kadang disertai dengan adanya ODIM, baik pada ekstremitas maupun ODIM keseluruhan, yang kejadiannya atau terjadi pada ibu hamil di atas umur 20 minggu. Dan kejadian-kejadian ini kalau tidak mendapatkan penanganan ya yang tepat, ini akan jatuh ke tingkat yang lebih parah lagi, adalah yang namanya eklamsia. Eklamsia ini di mana terjadi komplikasi akibat dari preeklamsi berat yang tidak tertangani dengan baik, dengan gejala-gejala kejang-kejang. Kejang-kejang inilah yang memang kita cegah jangan sampai terjadi, karena dampaknya jelas, dampaknya tidak baik terhadap ibu dan atau bayinya. Inilah penyumbang terbesar terjadinya mortalitas dan morbiditas pada ibu dan atau janin di dalam kandungan ini. Angka kematian ibu untuk saat ini memang eklamsi ini penyumbang juga tertinggi dibanding juga di samping juga perdarahan dan infeksi. Ini adalah penting untuk kita semua, khususnya ibu-ibu yang saat ini sedang hamil, sehingga perlu adanya continue melakukan yang namanya ANC, antenatal care, yang tentunya kita melakukan pantauan sedini mungkin akan ada kecenderungan-kecenderungan dari peningkatan-peningkatan tensi, kita bisa cegah sedini mungkin, sehingga penderita itu tidak akan jatuh ke tingkat yang berat. Preeklamsi ada yang ringan, sedang, dan preeklamsi berat jatuh ke eklamsi. Kalau yang namanya ringan, kalau kita lihat pembagiannya, ada preeklamsia ringan, di mana tensi sistulnya adalah di atas tensi sistul 140, ya, diastolnya 90. Kemudian kalau yang sudah mengarah ke berat, kalau sedang berat itu sudah hampir mirip ya. Jadi tensinya 160, sistolnya dan diastolnya 110 yang disertai dengan protein urin. Protein urin yang dikatakan di atas dari positif 1, ya, positif 1 itu preeklamsi ringan, dan kalau sudah di atas positif 3 itu sudah termasuk berat. Dan ini indikator-indikator yang bisa kita pegang bahwa penderita ini akan ada sesuatu hal yang kemungkinan bisa terjadi hal yang buruk. Ini harus kita cegah. Nah, pengetahuan tentang hipertensi dalam kehamilan ini sangat penting sekali. Dan kejadiannya sebagian besar lebih banyak terjadi untuk kita ketahui pada ibu-ibu yang hamil pertama. Yang kedua adalah ibu-ibu yang hamil pertama, apalagi muda. Muda ya, di bawah 17 tahun. Ya. Kemudian ibu yang hamil pertama di atas 35 tahun. Nah, ya. Kemudian pada ibu tersebut ada riwayat. Itu pun juga memiliki resiko tinggi untuk
kena hipertensi dalam kehamilan ini. Ibu-ibu yang memiliki riwayat dan juga ibu-ibu yang tanda petik adalah memiliki beban atau berat yang berlebih atau obes. Ini tentunya resiko-resiko untuk terjadinya hipertensi dalam kehamilan dengan gejala-gejala yang lainnya atau perburukannya sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh hal itu. Itu namanya predisposisi. Dari awal pasien yang ada ibu-ibu kita sudah bisa prediksi. Dari awal lah kita memang harus sudah bisa mencegah kehamilannya ini supaya berjalan bagus, berjalan baik. Kita cegah hipertensi, kita cegah supaya tidak terjadi preeklamsi, bahkan jangan sampai terjadi eklamsia. Oke. Penjelasannya panjang ya dok ya. Dan sepertinya Sobat Guntur sudah mulai mengenal gitu kan apa sih sebenarnya hipertensi pada kehamilan. Tapi ada hal-hal yang memang kita harus perhatikan ya dok. Seperti yang pertama tadi penyebab dari hipertensi ini sendiri ya dok ya. Hipertensi pada kehamilan. Apa aja sih dok penyebabnya? Kalau sampai saat ini yang namanya hipertensi itu predisposisi. Kalau penyebabnya sampai saat ini masih namanya disease of theory. Banyak sekali teori-teori yang ada pada teori untuk terjadinya preeklamsi dan eklamsi, tetapi secara umum adalah terjadinya ischemic placenta. Jadi menurunnya aliran darah ke plasenta. Ini dan disertai dengan gejala-gejala yang muncul akibat terjadinya itu. Baik itu terjadinya penurunan fungsi dari ibu maupun penurunan kondisi dari janin itu sendiri. Teori-teori sampai sekarang pun juga masih berkembang dan masih terus diteliti. Yang paling penting daripada kondisi atau penyakit ini kita cegah supaya dia tidak terjadi, kemudian kita lakukan tindakan atau sikap yang tepat pada mereka yang menderita ini. Sering sekali terjadi penyakit-penyakit hipertensi dalam kehamilan dalam hal ini. Preeklamsi ataupun eklamsia itu sudah kejang. Tidak bisa kita duga. Kadang-kadang dia baik-baik, tiba-tiba naik tensinya langsung dia kejang. Jadi tidak bisa kita duga. Nah inilah pentingnya kita tahu. Karena dari hal-hal yang memang kita lihat pasti ada gejala-gejala yang sedikit yang bisa kita lihat yang memiliki kecenderungan akan terjadi yang namanya eklamsia itu. Untuk diketahui sebelumnya, hipertensi dalam kehamilan yang tadi saya sampaikan ada hipertensi kronis, tensinya tinggi dengan protein uri yang negatif. Kalau sudah masuk ke preeklamsia, tensinya tinggi dengan protein uri yang positif. Dan saat ini khusus untuk preeklamsia ya karena memang beberapa penelitian faktor plasenta memiliki peranan yang besar sekali peranan yang besar sekali munculnya terjadinya hipertensi dalam hal ini preeklamsi, sehingga ketika pasien menderita hal ini kita tangkap sebagai preeklamsi berat terutama, ini memang harus dilahirkan. Dengan dilahirkan langsung tensinya menurun, langsung tensinya normal. Nah, inilah yang memang sering kita temukan, sering kita dapatkan, sehingga yang paling penting untuk ibu-ibu, apalagi ibu hamil yang pertama. Karena saya melihat kenapa hamil pertama lebih sering terkena preeklamsia ini. Predisposisinya jelas. Satu, pada mereka yang hamil muda, yang pertama, hamil tua, yang pertama. Nah, jadi hamil pertama ini kenapa?
Karena memang ternyata faktor yang juga tidak kalah penting sebagai penyebab adalah faktor kecemasan, faktor pikiran, faktor kesiapan orang itu untuk hamil. Ibu muda, hamil pertama, sesuatu hal yang baru, yang mereka tidak pernah terbayangkan. Mereka masuk ke situasi baru dengan kondisi secara mental, ibu-ibu yang muda ini belum siap. Ini jelas akan membuat sistem di dalam tubuh hormonal seperti kecemasan, ketakutan yang sering kita alami saja sudah meningkatkan denyut jantung, frekuensi jantung, dan ini kan berpengaruh keseluruhan. Nah, kalau ini terus inilah yang akan berdampak akan munculnya penyakit hipertensi dalam kehamilan, dalam hal ini preeklamsi itu. Sehingga faktor yang kita berikan selalu untuk mencegah supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dari preeklamsi ini adalah mau menerima kehamilan itu. Kemudian bisa dia menerima dan dia itu lepas daripada kecemasan, kekhawatiran, ketakutan berlebih terhadap kehamilan yang mereka jalani. Begitupun juga pada hamil pertama di usia tua, juga sama cemasnya. Mereka sudah merasa tua, takut nanti terjadi ini, terjadi itu, dan sesuatu hal yang baru sama juga. Ini menimbulkan kecemasan yang tentunya tidak sama dengan pada umur-umur usia produktif yang lainnya. Nah, ini pun juga memang harus kita lihat, makanya ketika penderita atau pasien datang, identitas kondisi pasien secara umum memang harus kita tahu, sehingga kita bisa tekan, bisa kita cegah, jangan sampai terjadi kondisi penyakit seperti penyakit hipertensi ini, khususnya apalagi mengarah atau memburuk sehingga terjadinya eklamsi, yang memang ini paling ditakutin dari sisi pelayan medisnya maupun pasien. Kalau sudah kejang, kita sudah sama dengan ini, berarti ada hal-hal dari awal itu kita tidak bisa prediksi, kita tidak bisa cegah. Karena memang gejala-gejala awal dari kondisi eklamsi tetap pasti ada kalau kita teliti. Ya. Tapi berbicara masalah gejala-gejala awalnya, Dok, ya, atau gejala-gejala yang bisa dikatakan gampang dilihat oleh orang-orang sekitar kita, ada nggak sih, Dok? Kalau gejala-gejalanya yang pertama adalah kalau gejala tensi naik tentunya harus diukur, ya, diukur tensi naik, ya, peningkatan. Makanya setiap orang atau ibu hamil yang melakukan ANC, tindakan ANC, antenatal care, pasti dasarnya vital sign, melakukan pemeriksaan tensi. Kalau sudah tinggi, ini dilakukan pemeriksaan lanjutan protein urin. Dan di samping itu, kalau gejala-gejala awal kita memiliki kecenderungan ini kayaknya memiliki predisposisi akan terjadinya hipertensi ataupun juga preeklamsi, kita memang dari anamnesis kita pun juga sudah bisa melihat bahwa ini akan memiliki kecenderungan predisposisi, sehingga kita harus dari awal sudah menangkap dan mencegah. Apa itu? Pertama, umur kita lihat. Yang kedua, status sosial. Kalau di rumah sering terjadi konflik misalnya, ini pun juga meningkatkan terjadinya penyakit preeklamsia itu. Juga ada riwayat hipertensi sebelumnya, dan juga kalau dari penampakan fisik, biasanya pada hamil yang kita curigai adalah adanya odem. Odem itu pembengkakan. Pembengkakan baik di kaki, di ekstremitas maupun di tubuh yang lainnya.
dan juga terjadinya peningkatan berat badan yang sangat drastis. Dari ibu hamil ini hati-hati. Pada ibu hamil, makanya setiap pemeriksaan dilakukan di samping tensi, juga melakukan pemeriksaan berat badan. Peningkatan berat badan yang drastis pada ibu hamil, jangan bangga bahwa ibu itu sehat, dan ini memiliki kecenderungan predisposisi akan terjadinya preeklamsi. Sehingga disinilah perlu tahu peningkatan berat badannya dan pengelolaan daripada gizi atau diet ibu hamil tersebut. Nah, tidak terasa juga Sobat Guntur, kurang lebih kita sudah berbicara 30 menit ngobrol mengenai hipertensi pada kehamilan. Kita akan kembali lagi nanti Sobat Guntur FM ya, tapi setelah jeda iklan yang akan lewat berikut ini.